basketball violation. Jadi basketball violation ini adalah sebuah pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan yang bersifat ringan. Di dalam video ini ada double dribble, ada carrying, ada backcourt, ya, ada deliberate foot atau pelanggaran terhadap menggunakan kaki, ada keluar garis atau yang kita sebut dengan out, ya, itu pelanggaran ringan. Ini adalah tanda wasitnya. Nah, apabila seperti ini dibolehkan, ya. Yang penting belum menyentuh pada permukaan di lantai. Ini ada yang disebut dengan double dribble, ya. Ini juga ada isyarat wasitnya. Jadi dia dribble terus memegang dengan kedua tangan, lagi dribble, ini yang disebut dengan double dribble. Jadi ketika sudah menstop bola, pilihannya ada dua, boleh shooting, boleh passing. Nah, ini yang disebut dengan carrying. Jadi dia dribble, tangannya dibuka, ini tidak boleh. Ini yang disebut dengan carrying, violation carrying, ya. Jadi bolanya ketika dribble, permukaan tangan harus tetap di bawah. Nah, ini yang disebut dengan backcourt. Jadi dia sudah menyerang di tengah, balik lagi membawa bola ke belakang, maka ini tidak boleh. Ini sebuah penyimpangan terhadap peraturan. Nah, itu ada garis tengah putih, dia sudah maju, balik lagi mundur, itu tidak boleh. Jadi kalau sudah menyerang, dia harus menyerang. Nah, ini yang disebut dengan deliberate football. Jadi dia menggunakan kakinya sebagai penghalang bola. Jadi ini tidak boleh. Ya, jadi begitulah violation garis besarnya tentang peraturan bola basket. Selanjutnya kita akan membahas time violation di dalam permainan bola basket. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang time violation. Jadi time violation di dalam permainan bola basket itu ada waktu 24 detik, ada waktu 8 detik, ada waktu 5 detik, ada waktu 3 detik atau yang disebut dengan 3 second. Waktu 24 detik adalah waktu penyerangan yang diberikan seseorang. Jadi seseorang yang membawa bola harus sudah menyerang di waktu 24 detik ini. Jadi bolanya harus sudah di-shooting mengenai ring. Jadi seseorang di waktu 24 detik ini harus sudah melakukan penyerangan atau melakukan shooting di dalam pertahanan lawan. Selanjutnya, ya, ini ada yang disebut dengan execution atau waktu 8 detik. Jadi waktu 8 detik ini adalah waktu yang diberikan seseorang untuk melakukan dribbling di pertahanannya untuk melakukan penyerangan. Jadi mereka harus sudah melakukan penyerangan di tengah pertahanan lawan. Ini yang dimaksud dengan 8 detik. Ada yang dimaksud dengan 5 detik. Nah, 5 detik ini ada dua. Jadi ketika seseorang melakukan bola out, ini harus sudah dilempar sebelum waktu 5 detik. Dan jika melebihi 5 detik, maka tentu akan diberikan kepada pihak lawan. Nah, adapun yang 5 detik yang kedua, yakni ketika seseorang melakukan penyerangan lalu bolanya sudah mati, jadi dia harus melakukan passing atau shooting. Jadi mereka tidak boleh membawa bola selama 5 detik ketika bolanya sudah mati. Ada yang disebut dengan 3 second. Jadi 3 second-nya adalah kalau bahasa sepak bolanya adalah offside. Jadi mereka tidak boleh berada di kotak di bawah ring itu selama waktu 3 detik. Jadi solusinya adalah ketika dia sudah melakukan masuk ke dalam pertahanan lawan, dia harus keluar 2 detik misalnya, masuk lagi 2 detik boleh. Jadi harus keluar masuk. Jadi tidak boleh berdiam diri selama 3 detik. Nah, itulah yang dimaksud dengan time violation di dalam permainan bola basket. Oke, sekarang kita berbicara tentang violation yang termasuk di dalam kategori traveling. Jadi seseorang tidak boleh melangkahkan kakinya ketika di dalam permainan bola basket. Ketika dia dribble terus melangkah melebihi 2 kali, ini yang disebut dengan traveling. Ya.
Jadi ini ada contohnya. Nah, ketika seseorang mau lay up, dia melangkah 2 kali lalu melempar bola. 1, 2, 3. Nah, ini yang disebut dengan traveling. Jadi ini tidak boleh. Nah, kalau dia melempar 1, 2, lempar, shooting atau passing, ini boleh. Nah, jadi seseorang ketika melakukan dribble, dia langsung passing atau shooting ketika melakukan langkah 2 kali. Nah, ini yang disebut dengan pivot ya. Dia boleh melangkah, yang penting ada satu poros yang tidak bergerak. Ketika yang porosnya bergerak, maka ini akan disebutkan dengan traveling. Nah, ini traveling. Nah, jadi ketika melakukan pivot ya, satu harus tetap, tidak boleh berpindah. Nah, dia boleh shooting, mau passing itu boleh. Ini yang disebut dengan pivot. Pertanyaannya, apakah boleh melakukan satu langkah ketika melakukan layup? Boleh. Yang penting tidak melebihi 2 langkah. Nanti ada peraturan baru di tahun 2017 seperti melangkah 3 langkah, tapi sebenarnya terus step. Nah, itu boleh. Selanjutnya kita akan membahas tentang foul. Ya, foul ini sebuah penyimpangan terhadap peraturan yang bersifat keras. Jadi apabila seseorang melakukan penyimpangan atau melakukan foul 5 kali, maka ia akan dikeluarkan. Kalau di dalam permainan sepak bola itu ibaratnya kartu merahnya. Jadi ketika seseorang pemain telah melakukan 5 kali foul, maka dia harus keluar di dalam permainan bola basket. Ketika seorang mau shooting ya, terus dilanggar, maka seseorang mendapatkan lemparan free throw ya. Kalau di dalam permainan sepak bola itu disebut dengan penalti. Nah, kalau di dalam permainan bola basket ini misalnya seseorang mau melakukan shooting terus dilanggar, maka ia akan mendapatkan free throw. Ini tidak boleh di dalam permainan bola basket. Jadi memegang ya, holding lebih dari 2 detik atau kakinya menjanggal, ini tidak boleh. Jadi tangan wasitnya diberikan isyarat menggempal ya di atas. Nah, ini yang disebut dengan charging. Nah, ketika seseorang berdiam diri, tidak melakukan pergerakan terus ditabrak, ini tidak boleh. Tapi kalau dia melakukan pergerakan terus ditabrak, ini boleh. Nah, ini tidak boleh. Foul yang melakukan defense. Nah, ini foul ketika melakukan shooting, maka dia akan mendapatkan free throw. Nah, dia akan mendapatkan 2 kali tembakan. Tetapi kalau dia mau melakukan tembakan 3 angka terus jadi foul, maka dia akan mendapatkan tembakan 3 angka. Menendang ya. Ini yang disebut dengan unsportsmanlike, karena melakukan pelanggaran betul-betul dengan sengaja. Jadi ketika seseorang melakukan unsportsmanlike 2 kali saja mereka dikeluarkan, tidak harus menunggu 5 kali, sama seperti dengan disqualifying. Jadi ketika dia melakukan betul-betul melakukan kekerasan, maka sekali saja melakukan mereka dikeluarkan. Itulah tadi penjelasan tentang violation dan foul. Semoga semua dapat dipahami dan dimengerti.